Jati Asih juga kan? Iya. Di Iya. Pak Abdul Jabar. Oh, nggak tahu saya. Nah, nanti ini kita punya. Malah di sana kayaknya ada ibu-ibunya deh. Ini ada ibu. Oh, di sini malah nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini khusus. Di Pak Abdul Jabar udah mulai. Kalau zikir rutinan laki-laki semua. Di mana tuh Jati Asihnya, Bapak? Nanti coba minta alamat apa nama itu? Jati Asih itu yang bagian. Ngomong-ngomong saya mau kesini aja, tiba-tiba ngantuk, ini kepala kelayangan, ya kan? Silakan apa adanya itu diminum. Teh, coba. Teh. Grup teh. Kan itu Pak Ustadznya habis dari Jawa ya? Ya. Saya kan komen tuh Pak. Bapak-bapak lagi di Bekasi, lagi Oh. majelis Di Kebumen. Ya, majelis di Kebumen. Baru 2 hari di sini. Baru sampai 2 hari. Ini anak atau? Ini teman kerja saya yang sakit ini. Oh, Dari mana? Masih. Tasik. Hah? Gimana? Asih Malaya. Oh, Oh, lagi live nggak mau di ya. oke, ya. Ini langsung ke saya. Langsung ke saya. Langsung ke live-nya loh. Langsung ke saya. Tasik Malaya. Di Tasikmalaya. Coba ceritakan Mbak Kris apa? Bukan keluarga ini ya? Bukan, Bukan, teman Pak. kerja ya. Ini. Ini hampir mirip ini. Karena satu kerjaan. Satu kerjaan ya. Oke, oke. Iya, orang Sunda. Tasik. Ya, sambil diminum, silahkan. Mohon maaf, adanya begitu. Cobain jeruknya itu. Udah di Rukia ya Pak ya? Hah? Udah di situ ya? Apa jeruk? Oh, kirain udah, Ya. udah dizikirin kan biasanya kalau air. Oh, itu air minum biasa. Wah. Air minum biasa. Takutnya orangnya keluar. Berarti ibu nganter ini ya, Teman. teman. Kenapa sakit apa? Kalau saya juga sebenarnya ada, tapi nantilah. Eh, Temen dulu. Satu-satu. Sudah terjadi berapa lama? Dari tahun 2002 kejadian sampai sekarang kan 2022 awal bulan kayak awal bulan awal tahun juga. Terus sebenarnya awal-awal sih masih bagus, kerjaannya masih normal dan target lah. Cuman udah tahu kesini sering diganggu gitu kan. Menurut menurut aku dapat ke beberapa orang. Katanya di situ nanti. Cuman adalah misalnya kayak kita punya misalnya kalau tahun kan biasanya kan suka ada ustadz atau kiainya kayak gitu ya sampai ya nanti kadang bilang sebenarnya ini ada yang mengganggu gitu. Terus kemarin tuh sempat sakit perut juga di sini kayak dililit juga katanya dilihatnya kayak dimasukin ular gitu biar saya tuh keluar dari situ jadi biar nggak betah di situ. Tadi juga kita balik lagi. Maksudnya? Ya minta balik lagi nggak ke sini. Oh, Sebenarnya tadinya mau ke sini. Kalau apa? dia mau mengikuti keinginannya tuh dia nggak mau ke sini. Ya kamu ya tadi. Lihatnya di adanya nggak ada. Iya sih. Jadi sakitnya pas sewaktu-waktu atau sering kumat. Kalau sakitnya sih biasanya kalau lagi naik misalnya penghasilannya tiba-tiba itu kayak dijatuhin tetap dibikin dibikin minus lah penghasilannya gitu. Nanti kalau misalnya sembuh lagi nanti ada lagi naik lagi turunin lagi gitu, jadi kayak nggak boleh naik gitu, jadi harus kayak harus keluar dari situ ditutup gitu rezekinya. Cuman nggak tahu orangnya itu benar atau iya
iya. Selain ular juga waktu itu pernah dimasukin nenek-nenek, jadi kayak dilihat dari sini tuh ada nenek-neneknya gitu. Tapi nggak tahu gitu. Jadi pengen tahu aja bener nggak sih orang itu. Nenek-nenek kayu. Kalau itu pun Mbak, kalau permasalahannya masalah kerjaan ya, kadang naik, kadang turun. Ke fisik juga. Ke fisik Kalau- juga sakit-sakitan. Oh jadi kalau masalah ke fisik gitu kan, maksud saya itu waktu-waktu tertentu Iya, atau biasanya. istilahnya kayak pagi atau sore atau siang. Kalau misalnya itu biasanya malam sih, kalau Malam. malam tuh pasti di antara jam 2 itu udah mimpinya udah mimpi luar terus kayak ular gede, kayak kita melangkah di ular kecil gitu. Jadi kayak udah sering lah, apalagi kalau mimpinya pas dikejar-kejar sama, sering banget mimpi dikejar-kejar sama orang, sama laki-laki, entah bentukannya itu kayak prajurit, entah bentukannya itu kayak ninja, terus sebisa mungkin lari nih disolokan masuk gitu ya, tapi nggak ketahuan. Itu sering udah 4 kali. Jadi intinya kalau mimpi itu menyelamatkan diri lah gitu dari kejaran mereka. Itu berarti sering mimpi. Sering mimpi. Masuk ke alam mimpi. Maksudnya dalam mimpi, cuman kan kadang bapak juga kan bisa, bapak bilang katanya ya diobatin gitu, kalau enggak ya biasanya sih di rupiah keluar ntar masuk lagi gitu. Kalau misalnya kita ada apa gitu ya masuk lagi gitu. Pokoknya nggak boleh lewat sholat lah, kalau misalnya lewat sholat udah Masuk. masuk. Pokoknya sholat itu benar-benar jangan ditinggal, kalau ditinggal itu cepet begitunya. Entah kita lagi di perjalanan misalnya kayak ini kan kita kadang suka lupa ya, itu cepet masuknya. Ya kan suka ada juga yang ya memang kebanyakan kalau sakit itu ya dari awalnya itu dari sore dari jam 4 sampai malam gitu. Siang nggak sakit. Kadang ada juga yang pas istilahnya mau ya ini pas lagi datang bulan sakit ada itu Sakitnya yang wajar. Sudah berapa kali di Rupiah? nggak terhitung, cuman kalau misalnya lagi turun biasanya kan suka di situ kayak nanggung orang, kayak mikul orang gitu, kayak orang gede kayak gitu. Sebenarnya nggak pernah minta dari dia, cuman kayak oh ini ada yang masukin gitu, Hah? terus disuruh keluarin. Apanya? Tapi dari situ enteng, terus kayak rezekinya normal lagi. Satu kerjaan sama ibu? Satu tempat? Katanya sih ya. Aku sama saya. Satu kerjaan? Satu benteng gitu. Ini di rupiah udah berapa kali? Itu sih nggak ingat, maksudnya sering, cuman kalau pulang pasti Di rupiah. disuruh, kalau enggak ya kalau misalnya parah nih masukinnya kayak kemarin kan bulan apa tuh ya, yang sakit gigi nggak ada untungnya, Enggak sembuh, sakit gigi nggak nggak sembuh. sembuh, tapi pas udah disuruh rupiah misalnya kayak gitu sembuh. Iya. Terus di sini juga kayak ditekan gitu, jadi mau balik tuh susah segini kayak gitu, kayak dibeli kata. Tarik ya. Terus orang-orangnya yang di sini tuh itu juga Yang kali dia nanya, ini pelakunya ini gitu doang. cuman ya gimana ya tidak Ini nggak ada. berada di sini juga. Mungkin ini yang lama ini Tempatnya banyak yang kosong. itu, atau mungkin ada orang baru atau apa gitu Pak. Kalau tadi Terasi. dia selesai karena kan berlarut-larut. Sudah berapa lama? Bahkan dari 2023 semenjak ada dia 2 tahun berarti. Semenjak ada orang itu yang dicurigai gitu ya, mulai terasa hal-hal yang aneh-aneh.
Gimana ya mengatur mindset kita biar nggak seusun ke orang ya? Sudah ya. Karena memang Itu sudah kedoktrin susah. Pak, sudah kedoktrin. Susah juga kalau Sudah tersugestinya Sudah tersugestinya gitu. Ya. Setiap nanya ke sana dulu. Begini gitu. akhirnya masuk ke mindset, ke pikiran ya. Bener. tapi kalau rasa mah nggak ada, cuman kayak benar nggak sih gitu. Cuman penasaran gitu jadinya kan, benar nggak sih orang ini gitu. Iya. Kadang juga kan yang dicurigain bukan dia doang gitu, jadi yang memang pengen tahu itu karena takut seujon sama orang. Iya benar. Itu dia yang Kalau misalnya bahaya. bisa- Oke, kita mulai kerangka baru nih, pola pikir baru nih. Biar nanti kedepannya enteng. Nah, Biar kedepannya enteng. Apa ya, mau bab rizki, mau bab pekerjaan, segala macam. Tapi memang nanti tinggal besar-kecilnya ya, energi negatif dan positif yang ada nanti gitu. Nanti kita coba evaluasi. Metode nanti dengan cara ruqyah. Kalau nanti memang diperlukan dengan cara mediasi, nanti kita lakukan mediasi. pengennya sih itu dia Pak. Apa? Imunisasi. Pengen banget deh. Saya juga pengen banget. Tapi tak kayak waktu lagi. Terakhir rumahnya ibu ada ledakan kapan? Nah, kan tahu kan? Ledakan ini seperti ada dor kayak gabung gitu. Tapi saya sudah habis-habisan Pak. Sudah bangkrut sampai Sudah. seriusan saya. Masang petasan kali. Enggak serius Pak, itu yang mendengar saya, ini kok saya nggak percaya ya, karena saya kan 5 tahun, kelihatan ya Pak Ustadz ya, Iya udah ketahuan. penditek ya. Nah itu 5 tahun itu awal pertama tuh saya lagi tidur, tiba-tiba saya digigit semut, ternyata belatung. Dan belatung itu tempat tidur itu ratusan. Besokannya ulet bulu hitam di dalam kamar saya. Kan nggak logik. Kalau memang harus masuk harusnya ke teras dulu. Di teras dulu. Terus ular. Lagi sholat suami saya kamu kemana, mau ke bawah, kamu jangan tidur, saya bilang. Ular Nah, kamu asli sholat, ularnya? ular pas dibuka ular di apa di gas dapur, terus suara ledakan, di rumah itu amalan saya udah habis, jadi udah terkuras habis, udah gak punya mobil, udah gak punya usaha, udah gak punya apa, rumah udah tinggal separuh. Lama ya sayang banget. Iya. Kenapa? Waktu itu kenapa nggak langsung ke Itu kan saya gak Pak Ustadz Bangga, nah bukunya meninggal 2. Nah yang kebetulan yang ngerjain saya itu memang pesugihan ke entah kemana, tapi yang saya lihat keluarganya monyet gitu loh. Nah terus sakit pulang kampung selama berbulan-bulan sampai botak kepalanya, karena saya habis dipegang sama majelis itu majelis yang di Kapuk, karena sering mengajar ke rumah gitu. Udah dari sejak saat itu saya nggak pernah menemui orang pintar manapun, karena saya rasa saya itu pencarian saya gitu. istilahnya udah ada yang cocok lah gitu Betul, kan. betul. Tapi kalau untuk amaliannya Pak, aduh Gusti. Ya Belum. Allah, Baru apa? beratnya, masya Allah. Mandi tobat apa baru udah mandi tobat? Mandi tobat. Karena saya tuh sampai 21 hari oleh, karena kan kalau perempuan kan datang bulannya. Iya, halangannya bulan itu. lagi ya. Gitu. Pas selesai dihitung lagi. Berat banget. Percaya nggak percaya, saya mau masuk ke YAI itu ya, ke tarekat itu, masuk tarekat itu. Terus saya nggak bisa tidur, waktu itu saya dalam kondisi masih hamil. Terus saya didatengin tipis yang bertanya, siapa nabimu? Karena waktu itu saya masih ya bertanya-tanya seujud Sang Hyang Nucayang Nirwana kan, dengan izin Sang Hyang Nucayang Nirwana gitu kan, itu siapa beliau? Mungkin masih ada keraguan dalam diri saya. Akhirnya saya jawab, Nabi saya Nabi Muhammad SAW gitu. Nah pada saat pertemuan pertama, Pak Eko datang, Pak Ustadz Bambang dan yang lain datang. Saya penasaran, saya pengen tahu sosok Yai yang mana, dikasih fotonya. Jadi mas saya bilang masih ke Sunan Gunung Jati. Itu saya juga ngomongnya plus apa yang saya lihat entah apa gitu. Ini loh beliau, saya bilang masih ke Sunan Gunung Jati, saya bilang gitu. Kok tahu ibu, kata dia. Nggak tahu deh Pak. Nggak apa-apa buat Tapi kesibukan. sebelum saya Iya, daripada bertemu itu saya sering menemukan di YouTube itu tentang sejarah Kiai Cilik gitu loh, sang Kiai gitu. Belum tahu sosoknya. Tapi udah ini sudah tuntas bacanya. Amaliahnya Baca kisahnya. belum sih. Belum Saya juga pernah beberapa kali komunikasi sama beliau sih, sama Yai.
menceritakan bagaimana kisah hidupnya beliau gitu kan. Saya juga nasihatin jangan cengeng, harus kuat gitu. Kalau mau ini kan harus tahan banting gitu dan Saya pernah info. pernah saya komunikasi. Dia kan kalau itu kan ada babnya kan, ada bab 1 novel, kalau bab Iya. Saya kisahnya belum bisa istiqomah Pak, aduh ya Allah. itu sampai tamat aja bacanya. Mantap. Iya. Baca kisahnya. Misalnya Sang Kiai Kiai. Cilik ya, kan Kiai. Sang Kiai. Ya kayak gitu sih Pak sejarahnya. Itu juga masih. Iya, ledakan itu terakhir kan luar di suara kegaduhan itu. Beneran Pak, saya udah habis-habisan saya, makanya saya hancur semua. Kira saya bercerai ya, Pak Wadarullah mungkin kalau nanti. Terus akhirnya saya hijrah ke sini, kerja udah 3 bulan di sini. Mbak siapa namanya? Nikah? Belum. Siapa? Yuni, Coba rileks, duduk paling rileks, duduk paling nyaman. Senyaman-nyamannya. Mau selonjoran, mau apa bebas. duduk yang nyaman tapi jangan ada beban. Pak. Oh. Ya. Iya di situ aja. Iya, Di rileks. situ aja. Itu udah nyaman. Aja, rileks. Itu udah nyaman. Mau Selonjoran. selonjoran, mau apa boleh. Boleh. Mau Selonjoran lendehan. juga. aja jangan ini harus langsung. Udah biarin dulu. Dia mau selonjoran. Ya bebas. Yang penting nyaman, yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Biarin lah. Oke, fokus ya, fokus. Matanya merem. Fokus suara saya, instruksi saya ya. Yang lain abaikan, suara yang lain abaikan. Merem matanya, zikir Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Terus fokus. Allah terus. Allah terus. Allah terus. Allah terus. Allah terus, pertahankan. Allah terus. Allah terus. Allah, hatinya Allah terus semakin keras, hatinya semakin keras. Allah terus konsentrasi terus bentar lagi terus. Allah terus. Dalam hati aja. Oke, buka matanya, tarik nafas dari itu, keluarkan lewat mulut, lagi, merem, tarik nafas dari hidung, keluarkan sambil zikir Allah dalam hati, lagi, ulangi. Allah, lagi. Sekali lagi dalam. Keluarkan. Oke, relax. Lihat. Relax. Santai. Gak apa-apa. Gimana? Apa? Biasa aja. Oke. Nanti ini ya.
Seperti biasa mungkin Mas Bambang ya, Pak Bambang Ibu juga sudah tahu ya metode pengobatannya ya. Nanti kita ruqyah, nanti kalau memang diperlukan mediasi nanti kita mediasi. Dari pengalaman Mbak itu ya semoga saja tidak ada hubungan dengan orang lain ya. Ya, walaupun ada tapi kita positif thinking aja. Sudah kesimpulan, saya udah bilang. Positif pikiran prasangka baik aja. Makin diyakini kan makin nyata. Iya, malah nanti ini istilahnya tambah terus. Positif aja udah. Oh, semua orang kalau bisa yang seumpama kan kata apa kemarin ditunjukin si A, si B, si C, udah hilangin aja. Gini aja, prinsipnya gini. Oke lah, mau santet apapun, mau sihir, mau ilmu hitam ini apapun, kalau Allah tidak mengizinkan kan tidak bakal kena. Betul. Itu aja. Tapi kenapa kok Allah mengizinkan kita sakit dengan sebab sihir, ilmu atau apa? Kenapa kok bisa Allah mengizinkan? Berarti ada sesuatu dong yang salah kepada kita. Jadi kesalahan saya kan ceritakan. Kesalahan saya itu kalau saya iblis, atau saya bersama terus ya apa yang saja kan? Ya, los saja. Los saja. Nanti capek, pikirannya capek. Capek. Akhirnya nggak konsen sana sini. Ibadah nggak fokus, pekerjaan juga ini. Terusnya orang itu aja. Iya. Ada apa-apa kita ke situ lagi. Itu lagi itu aku juga dulu. Prasangka itu terus nggak selesai nanti. Nah, Allah itu sesuai dengan prasangka umat. Belajar berprasangka baik itu memang agak sulit. Karena ibaratnya sampai gini kali ya Pak Ustadz ya. Apalagi kelihatan Kenapa nyata ya. bisa memandi kita? Mungkin karena sabab kesalahan kita. Iya. Saya tuh jadi nggak paham di situ. Kalau karena dosa saya, keluarga nggak mungkin kena. Gitu saya berpikir. Ada Sekarang, yang hari ini. ada dua opsi ya. Kenapa kok kita sakit? Ada ujian. Ada ujian bahwasanya orang ini diuji oleh Allah dengan sakit. Ada azab karena banyak dosa. Allah memberikan sakit kepada si hamba ini. Ada dua opsi ya. Iya. Tidak semua dipukul rata. Ada orang yang melakukan dosa banyak, dosa besar. Akhirnya Allah memberikan hukuman walaupun dia masih hidup di dunia, dia kena. Tapi tujuannya itu untuk mengingatkan si hamba ini kembali ke Allah gitu. Ada yang diuji sakit dengan sihir, santet, teluh, diuji untuk si hamba ini naik derajatnya gitu. Ada dua opsi ya. Kita ambil yang mana ini? Yang tahu yang ini. Yang tahu yang keadaan. Mimpinya sering dikejar ular. Mimpinya yang dikejar-kejar ular itu sering. Ya kayak gini aja. Ya. Dihantuin. Gimana ini bahaya juga kalau kita lakukan mediasi nanti pemikirannya kemana-mana. Yakin tidak? Mampu tidak kita berpikir positif nanti? Kalau sejauh ini ya pikiran maksudnya kayak nggak mikirin juga, cuman kalau misalnya kayak merasa yang nggak beres itu kadang kepikiran. Tapi Langsung ke sebenarnya bawah. sejalannya waktu itu nggak pernah mau kepikiran juga. Iya harusnya Kayak gitu. jalanin aja apa hari-hari, misalnya kayak udah ketemu teman-teman misalnya bercanda atau misalnya udah kerjaan apa, kalau ada yang kerjaan sibuk di handle ya di handle, nggak mikirin dia. Cuman kadang kalau merasa kayak nggak beres kadang suka khawatir nih ada apa nih, Jangan-jangan si Ano gitu. ya pasti Ngapain lagi nih? Gitu. makanya pengen tahu biar nggak Laki-laki apa perempuan? Yang perempuan. Oke. Kita ini saja ya. Fotokopi lagi bab sholat syariat hakikat. Ini juga bentrok nih energinya. Kenapa?
Kenapa? Orang Banten ini Ustaz. Saya ngomong nggak tahu. Bantennya mana? Oh banyak orang Bantennya kesini. Nggak ada. Kang Apur juga Banten kan? Iya, Kang Aput Rangkas. Di bab mandi tobatnya dilepas, bab sholat syariat hakikat saja. Nanti ini diberikan ke Mbak ya, dijalankan sholat sama aja saya sholat, nggak bukan zikir bukan apa, tapi sholat, bab sholat lahir dan batin. Tujuannya apa nanti hubungannya dengan ruhnya Mbak itu. Sholatnya sama seperti pada umumnya, nggak ada yang beda. Cuman di sini dikasih hati bagaimana di saat sholat, di saat mulut baca Al-Fatihah hati bagaimana, pikiran bagaimana, di sini ada. Itu nanti dipraktekkan gitu untuk menguatkan rohani. Mimpi ini hubungannya dengan alam ruh. Kalau rohaninya lemah, gampang yang ke bawah-bawah lah. Tapi kalau rohaninya kuat sih, manusia itu misalnya tidak ada efek. Untuk menguatkan rohani salah satu caranya ini. Benteng ya. Ya apapun orang bilang nggak mau benteng apa. Kan suka sholat kan, 5 waktu kan sholat. Rajin dia mah kalau sholat. Tapi sayangnya ini ada yang hilang, rusukmanya ada yang hilang. Semuanya ya, ini kayak orang linglung ya Pak Ustaz Iya. ya. Atau- Kenapa kok rasa takut? Aku sih cuma bingung. Aku juga gitu. Apa yang Lagi bingungnya? merhatiin apa yang Oke. Oh. Iya, iya. Lagi merhatiin apa gitu di sana. Kayak terbelenggu yang saya lihat Ah. gitu. Kalau terbelenggu. Nanti setelah di rukyah kita akan tahu. Nanti fresh. Nanti rukyah totalitas ya. Gimana caranya biar muntah? Kamu juga harus yakin nih, jangan ada keraguan. Bismillah. Ya Allah, lewat wasilah rukyah ini saya minta ya Allah penyakit-penyakit, rasa was-was, rasa ketakutan minta dihilangkan lewat rukyah, lewat muntahan. Gimana caranya nanti biar muntah? Kepikirannya banyak ya, was-was bukan. Gak usah takut lah. Nah, ini bisa dibaca dulu. Mau tidak? Mau. Sama saja kan? Ini bab sholat saja ini. Bab sholat, wudhu sama sholat. Sama saja dengan sholat pada umumnya. Ini dibawa pulang. Iya, dibawa pulang. Jangan di rumah. Iya, gitu. Tapi kamu khusyuk, hatinya ke Allah. Ya. Bab sholat lahir batin. Bab sholat syariat hakikat gitu. Ya. Ini sholat cuma gerakan doang. Iya, ya tahu. Kayak misalnya kalau sholat yang mikirin dunia itu emang cepat juga kan pengaruhnya kayak yang hal-hal menarik. Tapi kalau kita yang sholatnya khusyuk benar-benar gitu sama Allah gitu kan, Lahir dan batinnya. bagusnya, ya kan gitu kan. Oke, bagus. Karena jujur aja kalau saya sholat pasti kalau misalnya ada yang ngerupi ya dengar gitu, masih fokusnya ke yang ngerupi. Kalau di kantor juga pasti belum ini lah, belum bagus lah gitu. Cuman kalau untuk terima waktu itu usaha. Ya, bagus sih. Itu nanti ditambahin ini. Tata caranya ditambahin. Dalam arti bukan ruku atau apanya ditambahin, cuman hatinya bagaimana, pikirannya bagaimana, nanti di situ ada. Fokusnya ke yang puasa gitu ya. Kamu mau narang sama nanti pasti. Ngerti emang Pak Ustaz? Apa? Ngerti ya Pak Ustaz? Gak ngerti. Oke, ini langsung rukyah saja ya. Nanti, kenapa? Ayo sama nenek bulan itu. Terserah siapa yang mau rukyah, enggak apa-apa. Mau tiga-tiganya rukyah enggak apa-apa. Aku udah sering nih ya. Rupiah apa? Udah sering, dia belum paham pasti ya. Coba gimana? Rupiah. Kamu di Turki mau ya? Nanti rukyah totalitas, dalam arti gimana Mau caranya diem dulu atau langsung? biar keluar itu rukyahnya gitu. Bismillah ya Allah lewat wasilah
ruqyah ini saya meminta ya Allah untuk dikeluarkan semua energi negatif yang ada dalam tubuh saya lewat muntahan, lewat keringat, lewat sendawa. Rasa was-was, pikiran ini yang mengganggu ini kita dikeluarkan, minta dihilangkan. Nanti kalau setelah reaksinya bagaimana, kalau nanti kuat kita akan mediasi, tapi kalau nggak kuat nanti bahaya, nanti pikirannya kemana-mana, nanti ketemu orangnya benci loh. positif ya, usahakan positif thinking ya. Ya, prasangka baik ke orang gitu. Mau apapun itu, walaupun memang benar dia itu nyalahin kita, jangan ke bawah itu. Oke. Ini kalau saya orangnya nggak mau iri sih, mau dia kayak gimana aja, cuma kadang terganggu aja gitu kalau misalnya digangguin terus gitu sama dia. Kan tujuannya udah sama dianya ini yang agak berat. Coba kalau sebenarnya Sudah tertanam begitu. dia itu tidak ngapa-ngapain, coba apa itu tidak fitnah? Coba kalau sebenarnya si dia ini tidak melakukan apapun Ya. kepada Mbak, tapi karena sudah tertanam seperti itu, Mbak tujuannya ke sana terus. Tapi sebenarnya dia itu enggak. Apa itu setiap detik itu hitungannya fitnah? Iya. Kan kalau dicari tahu ya. Oke, makanya saya bilang positif dulu, pikiran kita positif dulu, kerangka dibentuk dulu, biar nanti ada wadahnya, ada kerangkanya, ada wadahnya, baru kita isi air. Kalau belum ada susah saya membentuk gimana biar Anda ini selalu berpikir positif. Walaupun nanti mediasi bahwasanya si A ini si ini memang benar seperti itu, tapi kalau punya kerangka yang buat positif orang itu, biarin aja, kuat, tidak usah terabaikan. Gimana caranya? Positif dulu, pikir prasangka kepada orang tidak ada. Ini semuanya karena Allah, semuanya ujian mau mengangkat derajat saya. Itu aja terus. Ya, oke ya. Oke, sip. Harus keras, maksudnya mindset kita geser mindset seseorang kan tidak gampang. Pelan-pelan. Tapi minimal ada tanam garis besar yang kita sepakati bersama ya, sebelum kita lakukan ruqyah, sebelum kita lakukan mediasi, garis besarnya sudah kita pegang. Sepakatan apa? Oke ya, salah satunya itulah berprasangka baik. Maksudnya fokus kesembuhan. Iya, fokus kesembuhan, semuanya karena Allah. Ini ujian dari Allah gitu. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Ini kesalahan saya gitu. Iya benar. Kadang ya saya juga berpikirnya kayak gitu. Ya. Karena ini ujian. Ya. Oke. Mungkin kalau orang terlalu mulus juga kan nggak mungkin. Oke, ya sudah. Oke, di ruqyah aja dulu enggak apa-apa. Di sini. Enggak apa-apa, tiga-tiganya boleh sekalian. Udah lama terakhir kapan ruqyah? Ayo temen biar aku Lama sih saya. Udah lama kan? Iya. Ini malah saya udah sakit. Ini juga nih Pak, jarang sholat. Duh, apalagi yang jarang sholat. Kamu jangan buka gantung. Biar ini Pak kalau meninggal dulu. Yang meninggal kalau dosanya masih mas. Udah mungkin. Ayo sini ruqyah, ruqyah. Cuma saya doang yang sholat. Mumpung di sini enggak apa-apa Ini di gitu. rumah terus sholatnya. Mumpung di sini, ruqyah aja enggak apa-apa. Oh, kan masih lajang semua ini. Siapa tahu dengan di ruqyah, terus rajin sholat, rajin ibadah, ditemukan jodoh yang imam yang rajin sholat juga. Ya lagi sholat. Orang buat apa? Kewajiban buat Tuhan. Yuli, kasih dia. Ini kok perlu diruqyah nih dibanding saya. Buat apa? Bapaknya geleng-geleng. Ya, Ya aku mau ngomongin realita. Bunti jerona. Ya, harus ada yang kritis. Orang itu harus ada yang kritis. Ada yang biasa kritis. Kritis itu dalam arti komentarnya
kritis, lebih tajam, tapi tujuannya membangun. Gitu. Oke, tidak apa-apa. Yang mau saja di Rukiah. Ini dibuatin 3 loh. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bismillah, Mau Bismillah. dipaksa ya. Iya. Ya Pak, biar tobat. Emang selama ini nggak pernah tobat. Hah? Tobat sih Pak. Ya, kita harus setelah tobat kan. Oke, Rukiah dulu silahkan. Di sana. Plastik tisu. Bisa kelihatan kamera kok Pak. Enggak, langsung oke, aman. Ini artis semua jadi nggak di kamera ya. Habis. Tapi nggak tahu. Proses mau Rukiah. Paling nanti punggungnya aja. Kan di Rukiah. Sini ya Pak Ustadz. Iya, silakan baris saja ke sana. Ayo, yang dari Banten ini sekalian. Nggak apa-apa, cuma minum Dia nggak kenapa doang. gelisah. Sini udah nggak enak diem dia. Yang dari Banten ayo. Rukiah. Saudara semua. Oh. Apa? Mau dari mana? Bukan lu itu yang nolak sini. Tuh lihat Pak, gelagatnya udah beda. Sama Cucunya Pak Toro. ini cucunya Pak Toro semua ini. Ini anaknya Pak Toro ya. Anaknya Pak Toro Iya, semua. sini sayang, sini. Udah gitu namanya sama lagi. Ayo. Ini bisa selesai ini. Udah sama? Iya. Masa? Nggak kelihatan. Enggak, kesana. Kameranya kesana. Nggak ketahuan. Madep tembak. Nok, ikut sana Nok. Kamu biar mau sholat. Neng. Oh, Neng. Kalau Banten apa? Neng dari Neng. Sana ikut, sana. Sini mumpung di sini. Mumpung di sini. Sholat aja kok biar cepet. Turun ini dia. dari tahun. Kalau enggak saya sorot kamera nih. Turun yuk ke sini. Kesempatan sini. Tenang. Boleh. Nanti Ayo. Sehat loh. lebih rajin. Kenapa enggak? Cepetan. Nanti banyak yang suka atau banyak yang suka. Jodohnya kebuka. Sini. Kalau di Rukiah kan nanti jodohnya kebuka, nanti banyak yang suka, waduh banyak. Sini pulang. Dibuka auranya kan. Iya, nanti jodohnya kebuka. Kalau udah kebuka jodohnya bahaya banyak Enggak, ya. mau ada kamera. Mumpung. Enggak ada kamera. Enggak ada, cepetan. Mumpung di sini kamu nggak Ayo pernah biar bisa dia. Jangan Allah hanya Kenapa sampai sebegitunya coba? Kamu tanya sama dia. Enggak, sebenarnya enggak mau itu yang di dalam. Iya tahu saya. Iya, itu tadi bilang katanya mau nangis. Aduh. Kalau ini nggak ada yang dalamnya jadi mau. Sini pulang. Yuk sini yuk. Ya bukan jodoh aja, insya Allah bisa rezekinya juga. Iya. Ayo biar gacor. Padahal cuma Rukiah doang, kenapa kamu sampai sebegitu Takut mau? gajinya naik. Nanti ketemu bos di perusahaan, kamu gajinya saya naikin. Iya. Oh. Kalau rezekinya jodohnya kebuka, waduh cepet. Naik derajat. Sini. Ya udah kalau nggak mau udah nggak apa-apa. Kapan-kapan aja. Enggak ada kamera atau apa? Enggak ada kamera. Ya udah, nggak apa-apa lah. Nggak mau nggak apa-apa. Kapan-kapan. Lihatnya tembokan doang, tembok. Iya, Iya. iya boleh. Biar nggak kelihatan. Ayo. Itu kalau ini Kamu lawan yang dalam badan kamu. Sini. Pikir Allah dalam hati. Pikir Allah dalam hati. Nah, kalau di Rukiah jarak jauh, kalau kesurupan nggak ada yang nanganin. Kalau di sini mah kesurupan juga ada yang Nanti nanganin. kamu rasain manfaatnya. Iya, ada takut bangkit. Nanti yang masuk kan Enggak semuanya yang Rukiah itu kesurupan enggak. Kita kasih suki. Paling cuma keluar sendawa doang. Berat enggak sebenarnya. Oke. Ayo yang mau aja.
nggak apa-apa. Si Neng itu belum mau nggak apa-apa. Padahal mau dikasih hadiah loh. Ini. Dan cemburu. Ini cemburu. Karena Cemburu. Dia di sini ayo. Ayo, yuk. Kayak anak saya ini. Oh, kayak anaknya Pak Toro itu. Namanya? Dia tingginya sama. Namanya sama. Jangan-jangan anaknya Pak Toro. Wah, kendaraannya. Pakai ini, pakai alat. Gayanya persis. Pakai alat. Oke, bismillah, bismillah. Di itu ya. Pakai alat. Pakai alat. Ya, pakai mic. Si saya pakai mic. Pakai mic mau aja mas. Itu tuh enggak, ini badannya nggak dipegang ya. Ini cuma pakai alat ya. Bismillah, bismillah. Dulu ya, doa dulu. Pakai motor megang ini ada masalah. Ungkapin aja. Terus minta. Ya Allah. Bismillah ya Allah. Itu Siapnya enggak usah sih. enggak ikut. Kalau sudah selesai silakan minum baca. Biar jreng powernya. Game diklasin ya, diklasin. Ya Allah, saya pengen nih terhilang dari energi negatif gitu. Ingin menghilangkan penyakit, menghilangkan penyakit secara medis. Diusahakan gimana caranya biar muntah. Nggak usah dihabiskan, jangan saya pelan-pelan nggak bisa habis. Allah, 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 Biar Allah. langsung minum langsung habisin. Allah, 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 dan Mati dalam hati. ya, iya, tapi semuanya ya Allah, ini saya. Allah, 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 Asik. aktif semuanya. Ayo, terus dikir semuanya. Allah, Allah. dalam Dihabiskan, hati. dihabiskan. Dikir. Jangan lepas. Dikir, langsung. Ayo. Ini sudah. Ya, harus ini. Kalau sudah mual dimuntahkan, jangan ditahan. Pegang ini ya, pakai alat ini ya. Kalau sudah mual, Siapin. plastiknya deketin. Mohon izin. Gitu. Nanti sampean itu ya mulai ayo di Jawa atau di batu bintang Gitu. Allah, Allah, Allah. Ya terus di pancing terus ayo nggak apa-apa dipancing biar ini Allah. Gitu, mulai patuk-patukin. ada di dalamnya malaikat yang ada di gambar semuanya ayo semuanya kami di dalam untuk menghancurkan energi negatif Ya, ya, teman-teman dari semakin ditahan semakin mual semakin ditahan Jakarta, semakin mual lagi semakin ditahan pengen semuanya ya. Allah terus keluar ayo Allah sudah nggak ayo nggak apa-apa jangan pulang terus keluarin Gitu. Jangan ditahan. Terus deketin plastiknya, semuanya. Plastiknya deketin. Gitu. Deketin lagi. Allah. Terus. Allah. Gitu. 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 Terus. Gitu. Jebol semua benteng-bentengannya, hancur semuanya, penyakitnya mencair semuanya, yang menghalang-halangi jodohnya, yang menghalang-halangi rezekinya, semuanya dikeluarkan semuanya. Lagi, dorong lagi. Dorong semuanya. Gitu. Tahan semakin keluar, semakin tertahan semakin keluar, semakin mual. Allah. Lagi.
Buka. Nah, gitu. Gitu lagi. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Yang menghalang-halangi jodohnya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Yang ada di dalam tubuh jasad saudara kami, kami minta dihancurkan, dimusnahkan, dibersihkan semuanya. Semuanya keluar semuanya. Allah. Terus lagi. Fokus saja, fokus yang lain fokus. Sallallahu ala Muhammad. 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 Yang lain fokus saja, yang lain fokus saja. Sallallahu ala lagi. Allah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Tidak ada celah untuk menyusup, untuk menyelirak di dalam jasad ini. Kami minta dihancurkan semuanya malaikat. Dihancurkan, dikeluarkan melalui angin, melalui sendawa, melalui keringat, melalui muntahan, semuanya. Efek-efek kiriman-kiriman telur santet yang dikirim oleh manusia jahat. Santet untuk menghalangi jodohnya, santet untuk menghalangi untuk ibadahnya, ataupun untuk menghalangi semua rezekinya. Kami minta dihancurkan semuanya, jebol semuanya, genteng-gentengannya. Lagi. Dimuntahkan lagi. Ayo, kamu mau keluar atau tidak? Kalau tidak mau keluar nanti akan hancur di badan ini. Keluar. Jangan menghalang-halangi jasad manusia. Jangan menyusup, menyelinap di dalam tubuh manusia. Ayo, semuanya keluar. Keluar semuanya, malaikat dorong semuanya. Keluar semuanya, menguap semuanya melalui keringat, melalui angin, melalui dawa. Allah. Lagi, muntah lagi, dimuntahin lagi. Dimuntahin lagi. Allah. Terus pancing. Gitu. Lagi, buka lagi. Allah.
Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Terus lagi, pancing lagi, lagi. Lagi, bantu. Lagi. Allah, 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 Allah. Pendampingnya, Cingkoringnya, bila belum muslim, kami minta tertembak muslim, semuanya tertembak muslim. Allah. Jatuh ini. 97 sud madrasah saudari kami yang ada di hadapan kami yang kami sentuh. Semuanya 97 sud kembali dengan sempurna. Hanya yang asli tidak ada budaya. Semuanya 97 sud normal kembali ke jasanya, kembali ke turunan Allah. Lagi, terus. Terus. Allah, 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 Allah. Itu punya saya. Allah, 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 Allah. Terus dimuntahin terus. Allah, Allah. Terus dimuntahin terus. Terus dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terpisah dari jasad kasarnya melalui lendir, melalui keringat, melalui muntahan. Allah. Aduh, ada mukena nggak? Banyak sangat. Kenapa emang? Oh ya. Pakai kerudung bajunya begitu. Bajunya. Kan, coba tuh kalau tadi nggak diruqyah nggak ketahuan kan? Pakai nolak tadi dia. Oke, relax, santai. Santai, duduk dulu. Tarik napas dari hidung, relax semuanya. Langsung untuk dia. Air garam. Kasih garam asma. Terakhirnya asin biasanya. Ternyata dia artisnya Pak. Malah yang temennya sibuk ngurusin ini yang berobat. Iya, yang mau berobat yang Aduh. Kenapa? Kok tadi geleng-geleng nangis? Kenapa? Panas atau gimana? Sadar nggak? Ya, kamu siapa namanya kamu? Yulia. Kenapa tadi teriak-teriak? Nggak tahu. Nggak sadar? Nggak ingat? Ringan katanya Pak Ustadz. Yang ini ringan. Apa? Yang ono. Kenapa? Kayak biasa lagi ringan. Udah kan? Masih ada coba yang dirasa sekarang apa lagi? Udah enggak? Hah? Berat. Oke, relax dulu lah, relax semuanya, duduk nyaman. Oke, relax. Tarik napas dari hidung, relax. Duduk lagi, kembali deh. Boleh. Boleh, mau buat mandi boleh. Oke, duduk kembali nggak apa-apa, tempatnya masing-masing. Relax, santai. Nanti kalau ada yang mau, cowok diterima ya. Nanti dibuka.
Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar jadi. Biar jadi. Kenapa kau itu tadi tutup-tutup telinga itu? Kamu Emang berisik tadi ya? panas atau gimana? Enggak. Pak, ini dibuang ke tong sampah ya, Pak? Oh iya, ada tempat sampahnya depan. Pulang. Iya, dibuang ke luar. Ada kali mau buat oleh-oleh. Ada di depan ya? Itu ada tong sampah di situ. Iya, di depan ya, Pak. Iya, situ aja. Salah satu komentar saya blokir ya, karena komentarnya tidak sopan. Prajurit langit siapa itu? Akun atas nama Prajurit Langit saya blokir ya. Kurang bagus lah. Enak ya, entengnya. Ntar besok tambah enteng lagi. Kalau habis tidur, kayak beda orang. masa Kayak kalau lagi ke gunung tuh biasanya kan kalau asal tuh. gede Oh. Suka naik ke gunung. atau masih Wah. Maksudnya acara apa ke gunung? Rumahnya di gunung. Jangan sombong. Oh, Masa tiap hari emang nggak berat itu nanjak ke gunung kalau main gunung itu biasa. Kalau bagus sehat terus harusnya kok sakit. Harusnya kok sehat gitu naik gunung terus. Kalau berasa. perlu nggak dengan mediasi? Coba siapa yang mau ada yang mau diutama? Tidak. Kalau saya sarankan tidak. Ya. Kecuali sudah mantap dalam hati bahwasanya apapun itu semuanya atas kehendak Allah. Nanti biar nggak timbul rasa benci sama orang. Intinya gini, kita fokus untuk kesembuhan dulu ya. Kita fokus untuk kesembuhan dulu. Nanti setelah ini, kalau nanti memang ke depan, sebulan ke depan kok ada perubahan yang istilahnya syukur lebih baik. Tapi kok semakin kesini semakin berat, tidak apa-apa. Pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua. Ya, ya. Tapi setidaknya sudah menjalankan itu ya, bab sholat itu ya. Nah, itu dijalankan, baca, pahami, praktek. Gitu. Itu saja. maksudnya ke ibadah jadi kusuk gitu kita pikirannya. Ya, salah satunya itu ya. Salah satunya itu, keduanya itu untuk menguatkan rohani yang menjalankan itu. Gitu. Lebih kuat, nanti akan efeknya ke jasad. Si orang itu rohaninya kuat, rohaninya dewasa, pemikirannya juga dewasa dong. Ada orang tua, pemikirannya kan masih kayak anak kecil, bentar-bentar marah, dikit-dikit marah. Nah, itu berarti rohaninya masih kanak-kanak gitu. Tapi kalau anak kecil tapi rohaninya dewasa, dia suka zikir, dia suka sholawat, nanti akan berpengaruh ke pola pikir orang itu. Itu mengatur makan ya, Pak. Iya, kita makanannya nasi, ayam, tempe, rohani juga sama, butuh makan juga. Makanan rohani apa? Zikir ya.
zikir itu. Oke. Nah, ada ibu ini bisa membimbing lah nanti di kantor, nasehatin terus itu. Biar nanti generasi muda di bawah kita itu lebih berkualitas. Iya. Tapi masalahnya saya juga senang bercanda sih orang. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau terlalu monoton, terlalu Serius? serius ya nggak bakal. Kalau harus gitu. Tapi saya juga nanti ada keperluan sih sama Pak Ustadz nanti. Jadi saya cari keperluannya. Pak Ustadz di sini lah, di Bekasi lama atau mau ke Jawa lagi? Nggak tahu. Kita kalau sumpama, iya kalau sumpama besok harus berangkat ke sana, ya tiba-tiba Oh, jadi berangkat. Nggak tentu Ya. ya. Ini aja apa? Telepon ya. Ya. Ada nanti bisa WA. Karena Arif itu kan ini suka ngurusin. Ini cerita sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Suka ngurusin aset itu loh Pak. Aset. Terakhir tuh saya pegang aset berapa yang transaksi aset gitu loh. Nominalnya lumayan gitu ya. Aset itu bagaimana sih aset itu? Aset yang online. Bukan kayak aset bisa Ada aset online. transaksi aset tuh seperti orang mau jual kayak jual tanah gitu Pak. Tapi dijual di bawah harga IOP gitu loh. Jual beli maksudnya. Oke, terus Nah itu suka ada aja gitu kendalanya. Kadang-kadang udah pencairan, udah sampai notaris, batal. Padahal waktu itu saya bilang, waktu itu ya kalau sampai ini deal saya pengen naruh di majelis gitu kan. Tapi belum ada sampai sekarang. Aset istilahnya jual beli tanah. Kalau untuk riba-riba saya udah nggak mau. Berarti Udah kalau ini paham. mengharapkan dari apa? Kan jual beli kan nggak apa-apa ya kalau jual beli. Nggak masalah. Untungan ya Pak, ya Pak ya. Apa Pak? jual ya. Kecuali yang riba. Oke. Saya udah menghindari kalau itu Iya. kapok saya. Jual beli, menghindari riba itu yang paling bagus. Iya. Insya Allah ya, nanti kapan-kapan kalau mau ini. Tapi sudah sama Mas Bambang kan sudah pernah dicoba kan di solusi jual beli ini usaha. Waktu itu sih terakhir kan pegang beliau juga ya. Ya. Kalau dibantuin saya ke Pak Ustadz ini juga. Yang di pusat itu Masa? keadaan. Masaan. Coba kasih apa? Jam-jam begini. Iya. Mau biar dia transaksinya nanti udah rezeki aja. Karena Oke. saya juga nggak baper. Awalnya saya baper karena udah di depan mata, nggak jadi. Udah pasti tuh kalau sampai. Iya karena itu di jalan Pak. Tapi saya di situ mikir udah saya nggak mau baper gitu loh, udah amat lah gitu loh. Karena rezeki dari Allah biasanya nggak dipersulit. Gitu. Akhirnya saya nggak berambisi lagi, udah santai aja. Kalau dipersulit berarti kan Bukan hak kita. Bawain air buat ini. Bocil. Nanti bawa air, bocil bawa air nanti dari sini, airnya dicampur ke air mandi, dicampur ke air minum. Nanti dibawain air 1 botol ya, 1 botol. Nanti makainya dikit-dikit. Setiap mau mandi dicampur, setiap mau minum dicampur. Bocil masih umur berapa? Hah? Udah 30 buat 8. Udah lumayan. Harus mah. Oke, semoga masa depan kalian lebih bagus. Amin ya Allah. Masa depan kalian bagus, tidak keluar dari syariat Islam, berlandasan dengan tauhid. Amin amin. Apalagi orang Banten itu loh. Jangan bawa orang Banten banyak ulama loh. Ya, nanti generasi mudanya, generasi di bawah kita tuh biar lebih bagus gitu. Diingatkan terus itu. Mata jangan sekarang. Kan beda dengan orang tua dulu. Iya. Zamannya makin aneh ya. Tahu ini udah kurang. Sebenarnya zaman nggak pernah berubah kali ya tepatnya, tapi perilaku manusia kali ya yang berubah. Oke, tadi fotokopi boleh sih itu boleh jalanin fotokopi ya tata cara itu boleh. Kata temennya mau sholat aja untung Pak Ustadz katanya. Tadi dia pas duduk di sini Pak Ustadz, Eh. telepon saya. Ada
ada suara apa? Ketawa katanya. Oh, saya nggak ketawa lagi main HP. Ini yang muntah tadi, yang teriak tadi. Ya nggak apa-apa. Gua ketawa. Ya, oke, gue bilang gitu. Ya. Itu kan udah kabur udah. Beli rupiah lagi. bulan depan ajak temennya itu rukyah lagi nanti. Katanya Pak Ustadz. Ya. Ini mandek di sini ya. Gak mau. Oh, ini dia. Yang teriak. Keluar mandek tuh. Saya dorong ya jebolnya waktu buah. Katanya emang teriak-teriak aku katanya. Segitu gedenya. Nanti ada live tapi langsung hilang ya. Nanti kelihatan kamu tuh bagaimana kayak tangannya, tapi cuman tangannya aja, suara teriakannya aja, nggak kelihatan wajahnya nggak. Tapi ada nggak? Nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan, cuma kelihatan ini aja. Itu biasanya nggak ada. Hilang. Ada di rekaman. Ada di rekam kok. Oh ada. Bisa dilihat. Oh bisa. Oh ya. Ada tadi ya? Aku nggak ngerekam. Oh di rekamannya ada. Itu di rekaman Pak Ustadz ada. Live. Iya ada ya. Iya suara teriakannya itu. Iya menggeber. Katanya pas teriakannya manggil ayang, ayang, ayang gitu. Ya aku nggak pernah kayak begitu. Suaranya kan Sampai bibir katanya loh. Wow. Ya gimana? Kalau bener. Aduh. Kalian masih muda, usahakan jadi anak muda yang berkualitas, bab agama juga, bab dunia juga gitu. Iya, Double. Oke, buatin air. Gak ada botol gimana itu? punya enggak ada. Ibu kan kalau masih punya air zam-zam kasih aja. Nggak ada Pak. Oh. Saya taruh di rumah buat ibu saya sama. Oh, ya udah nanti 3 botol aja ya buat dibawa ke rumah masing-masing ya. Dia hanya jam-jam. Ah. Ada sih punya dia bukan di rumah. Oh, ya sementara bawa air dulu aja lah sama garam ya. Garam agak. Gak garam banyak. Oh ya, garam asma nanti. Garam dapur apa garam Inggris? Garam Inggris. Sebenarnya yang perlu dimediasi sih itu. Iya memang. Iya. Sebenarnya kan Ini kan. fatal banget ya. Ini kan Pak. Medium Memang ini. betul. Ah, jadinya Nyala. dia yang bermasalah loh. Kenapa malah yang ngono gitu? Ya nanti lah next kita. Yang lain yang kedua ini kan nggak ada itu efeknya. Ya kan aku nggak ada keluhan malah aku yang Masih ada. Nolak banget. Aku ada penampakan nih langsung nih. Ya di kamera ini. Kenapa? Pak Sugi terpana yang mana ini? Terpana ya? Silakan, silakan. Aman. Saya juga ada permasalahan di anak saya itu sebenarnya. Agak aneh juga nih. Di bawah sini anaknya sekalian Masih besok. di kampung. Oh masih di kampung. Dia bisa melihat begitu-begitu loh. Saya kasihan. Maksudnya? Lihat-lihat yang nggak kelihatan. Kenapa? Botolnya nggak habis. Garam, garam, garam. Ini aja. Pakai nutik lagi. Kan di sini otaknya di depan. Garam ya, garam dulu, garam, garam 3 bungkus. Aku ada tak bisa sama dia. Neng boleh nanya hodam nggak? Kodamnya kan udah tahu ada sering masuk ke alam mimpi. Siapa yang nanya Khodam? Apa? Atau kamu tahu Khodam itu apa? Nah jelasin memang aku jelaskan ini. Nggak tahu. Karena dia sering lihat ada kan sekolah mikot kodam deh. Oh, stop. Iya karena gini. Pengen tahu jelasin aja. Nanti pikirannya kemana? Nah, fokus saja, fokus satu. Nggak apa-apa, cuma kan suka ada biasalah omongan orang. Ah. Kalau misalnya kesini kan ya sekalian kita nyatar apa itu Penting nggak kira-kira? nggak tahu. Fungsinya mungkin.
Cuman kan rasa penasaran kadang kan Oke. Ya. Aduh. Coba dah kalau saya sampaikan, saya ceritakan bab khodam, bab pendamping, bab gaib. Seperti halnya kepada orang umum, ya, pada orang awam. Sama halnya saya membangun gedung bertingkat tapi pondasinya ringkih. Mau punya berarti. Seumpama saya mau bangun gedung pakai cor beton, tapi pondasi bawahnya pakai kayu. Kuat nggak? saya juga roboh. Oke, bukannya saya nanti malah gini, garis besarnya aja, khodam itu bahasa ya bahasa Arab, artinya pendamping, ya pendamping gitu. Setiap manusia ada, Kanjeng Nabi pun ada, setiap manusia yang baru lahir ada pendampingnya. Oke, Sama dengan poin nggak sih? iya kan saya bilang, iya gitu, ya, oke. Ini sekarang mau dibuat itu. Mau, boleh. Ini boleh dibuang ini. Jangan. Jangan kan? Jangan. Oh gini aja, si Bison suruh beli air mineral kayak gini, nanti airnya dikasih zam-zam 3. Ah iya gitu aja. Kalau nggak ada botolnya, Son beli air mineral botolan ini 3 gitu. Nanti ya nanti bedanya cuman makanya 7 tetes, 7 tutup campur ke air minum, 7 tutup campur ke air mandi gitu. Jangan habis ya. Tapi kalau udah sisa setengah diisi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini juga dibotolin. Ya. Masih ada yang pesan. Maksudnya aku nanya kan biasanya kan kalau dari yang itu kan biasanya kan diisi habis minum nih karena mau habis diisi lagi gitu kan. Nggak bisa ada kamu. Dihabisin. Semoga sebelum habis sudah bagus, sudah semangat ibadahnya, bagus konsentrasinya gitu. Mama, sugesti kamu makan nggak terlalu itu. Ya. Pikiran aku ada, Nah, ya bolehlah. pikiran tuh sekarang Pikiran aku ada. badannya lancar lagi. Amin. Iya, tadi ini dibuka sama jodohnya kan. Enggak, gak minta jodoh. Ah, udah nggak mau tahu saya buka loh. Jadi Nah, kalau ada yang misalnya ada yang kafe terima. Jangan. Enggak, ini intermezzo ya. Bercanda ya. Jangan diambil nanti kebenaran ada yang ngelamar, nembak, cinta ditolak kok. Jangan. Intermezzo itu. Intermezzo. yang beneran juga gak mau. Asli mana Pak? Di Indonesia. Saya orang Jakarta, Tahu ya? benar. Kemayoran, Kemayoran. KPRJ, pusat. Pak. Garut, Banten, Bukannya Kebayoran, Kemayoran. Sukabumi. Oh, Sunda semua. Tapi nggak ada di sini. Di sini nih. Ya udah tinggal nunggu air saja ya. Nanti makainya airnya dikit-dikit pakai tutup, mau minum. Kan galon besar biasanya ya. Nah, taruh aja di galon besar 7 tutup, air mandi 7 tutup gitu. Terus jangan sampai tinggalkan sholat. Kita lagi dibeliin air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari haram dan subhat. Kalau saya kerja tukang cuci tapi yang nyuci 99% PK. Gimana itu? Nyuci 99% PK. Apa itu? Oke, besok komentarnya. Oh, mau gambar aura? Boleh, insya Allah nanti malam. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.